Halo teman belajar, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang cara untuk melaunch sebuah instance menggunakan Terraform di EC2, lalu kita mengoverride sebuah file ya, dengan konten yang kita inginkan. Nah, kali ini kita akan menambahkan topik terhadap file overwriting kemarin, jadi kita bisa memberikan input yang cukup dinamis gitu. Nah, makanya sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menginjek sebuah variabel value terhadap Terraform script kita. Sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Pertama, kita bisa tuliskan secara eksplisit di scriptnya, tapi itu jadinya jadi statis gitu. Jadi kita harus mengubah script untuk mengubah value, atau kita bisa gunakan var ketika menjalankan Terraform, atau kita bisa gunakan var file. Jadi bedanya kalau misalkan var kita akan menuliskan variabelnya. Lalu kalau misalkan dalam var file itu satu file bisa consist of banyak variabel di dalamnya. Seperti itu. Atau kita bisa menggunakan yang namanya sistem variabel. Jadi di sistem variabel itu kita hanya perlu melakukan export value tapi dengan prefix tf-var seperti ini. Nah, nanti variabelnya akan dibaca gitu. Nah, kita akan coba sekarang di script yang seperti kemarin, kita punya yang namanya instance name dengan default name adalah Terraform Runner. Nah, kita ubah scriptnya sehingga di sini kita bisa lihat bahwa dia akan melakukan echo hello world from DevOps and Cloud with Arya, lalu instance name, variable instance name. By default dia akan menggunakan Terraform Runner untuk namanya. Nah, kita akan coba untuk override ini. Pertama kita gunakan si sistem variable. Jadi kita coba untuk echo dulu tr var tf var instance name kosong ya. Lalu kita set export tf var instance name, kita ganti Terraform runner system var. Kita ekspor, kita echo lagi dan ada value-nya. Jadi ketika kita nanti lakukan seperti ini, Terraform apply, ekspektasinya adalah ketika kita mengakses IP-nya, kita akan dapat hello world from DevOps and Cloud with Arya, kemudian Terraform runner system var. Kita apply. Nah, itu adalah cara pertama. Kita harus tunggu beberapa saat mungkin untuk sampai si instance-nya up atau running. Karena toh untuk dia running lalu sampai dia bisa mengoverride file itu perlu beberapa waktu ya. Tapi it's okay. Nah, itu adalah cara pertama. Kita akan tunggu dulu mungkin sekitar 40 detik untuk yang ini. Okay. Sebenarnya ada banyak ya nanti possibility yang mungkin ketika kita sudah mempelajari tentang variabel ini. Jadi scriptnya akan bisa lebih fleksibel tergantung dengan kebutuhan usernya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Entah untuk melakukan git pull menggunakan token atau menggunakan SSH key, apapun itu. Oke, kita tunggu beberapa saat. Masih proses menunggu. Oke, instance-nya sudah tercreate. Ini adalah IP-nya. Kita bisa tes dengan curl http IP. Oke, kita tunggu beberapa saat. Harusnya masih belum bisa. Tapi kita coba curl. Masih connection reviews ya, karena memang perlu beberapa waktu aja. Kita tunggu beberapa saat lagi. Masih belum bisa, kita cek di konsolnya, di log dari cloud initnya, apakah instalasi Nginx dan override filenya sudah selesai. Style -f var log cloud init output.log, kita cek. Oke, sepertinya sudah. Kita kembali dan kita curl. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa untuk si web servernya udah running dan scriptnya kita bisa lihat hello world from DevOps and Cloud with Arya Terraform runner system var. Ini yang pertama. Sekarang kita bisa destroy dulu untuk si Terraform yang ini, instance yang ini, destroy. Oke, lalu kita akan coba untuk setting yang kedua, gitu. Menggunakan menggunakan parameter -var atau disvar. Oke, yes.
Kita tunggu, kita ganti namanya, katakanlah apa ya nanti, this instance name Terraform runner, oke. Parameter var, kita bisa coba itu ya. Oke, masih proses destroy. Masih proses destroy. Oke, selesai. Dan sekarang kita Terraform apply seperti ini lagi. Kita tambahkan var apa nih, instance name sama dengan Terraform runner parameter var. Kita apply. Jadi dia harusnya nanti akan berubah si indeks HTML-nya. Bukan lagi seperti yang awal, seperti mana tadi? Bukan seperti ini, tapi akan parameter var. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat. Mungkin ya jadinya 1 menit ya, karena untuk provisioning, untuk creation-nya 40 detik, lalu untuk menunggu instalasi Nginx dan seterusnya, dia perlu 20 detik kan. Ya, kita tunggu aja. Masih proses, kita tunggu. Oke, masih creation. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba untuk core lagi. Yes, masih belum. Belum. Kita tunggu dulu, belum juga. Tunggu. Oke, kita cek lognya. Cek log. Yes. Tail min f var log cloud, ini output. Oke, kita cek lagi sekarang curl. Kita bisa lihat perubahan di indeksnya. Hello world from the hubs and cloud with area Terraform runner parameter var. Sekarang kita coba untuk cara yang ketiga, yaitu menggunakan file. Nah, filenya harus kita passing nanti di parameternya. Terraform destroy dulu seperti biasa, dan kita coba create new file di sini. Wait, where is it? Katakanlah ini ya, instance name sama dengan Terraform, please subscribe. Oke, kita save, dan kita save as variables.tfr. Oke, kita coba dulu. Oh, wait. Kita tunggu dulu untuk dia selesai. Tunggu beberapa saat. Udah selesai. Oke, masih belum. Oke, kayaknya nih kita perlu rename tfvars, bukan var. tfvars. Oke. Tadi kalau ketika dia hanya tfvar, dia nggak didetect ya sama Visual Studio. Jadi sekarang extensionnya udah bener. Nah, kita bisa coba setelah ini dengan perintah Terraform apply. Nah, var file sama dengan variables.tfvars. Jadi kelebihannya adalah kalau misalkan kita menggunakan tfvars ya sama seperti kalau misalkan kita gunakan .env di Laravel gitu ya. Jadi banyak konfigurasi atau variabel itu bisa kita set sekaligus gitu. Oke, kita apply. Kita tunggu dulu. Oke, yes. Mungkin 1 menit, 1 sampai 2 menit dari sekarang kita akan dapat instance dan juga udah running web servernya. Jadi kita tunggu.
Tunggu dulu. Kita tunggu. Oke, kita bisa tunggu dulu. Oke, masih creation. detik. Biasanya 40 detik dia dan lalu masih nunggu beberapa saat, mungkin 30 detik lagi untuk setup si Nginx dan juga untuk overwrite filenya. Oke, IP-nya kita udah dapat. Sekarang kita sekalian cek aja di SSD log apakah prosesnya selesai. Yes. Tail minf var log cloud init output.log. Oke, kita bisa lihat ya memang masih proses instalasi aja. Ya semakin banyak stepnya ya semakin lama karena memang stepnya akan dieksekusi secara sekuensial gitu. Terlebih kalau misalnya kita gunakan untuk instalasi package yang cukup besar. Oke, ini harusnya udah selesai dan kita curl lagi. IP-nya paste. Oke, hello world from DevOps and Cloud with Arya, Terraform, please subscribe. Jadi segitu dulu pembelajaran kali ini. Kita udah belajar bersama tentang variable injection di Terraform dengan 3 metode, yaitu dengan setting system variable, dengan passing melalui var parameter, atau var file. Jadi silahkan tuliskan komentar teman-teman atau pertanyaan atau masukan, silahkan tuliskan. Dan juga jangan lupa untuk like, share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa dapat manfaatnya, dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.